Selamat pagi. Ini adalah pendampingan pertama kepada Ibu Mardiana Lubis, SD 105384 Pisangpala. Adapun fokus pendampingan yang pertama diskusi tantangan belajar daring, kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD, ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Terima kasih. Pagi Bu. Pagi Bu. Kabarnya Sehat alhamdulillah. ini kita pendampingan yang pertama ya Bu ya. Di pendampingan yang pertama ini kita mau melihat kendala selama proses pembelajaran daring. Setelah itu penerapan filosofi pendidikan Hajar Dewantara dapatnya perubahan kelas Ibu nanti bisa diceritakan. Setelah itu refleksi tentang kompetensi dan peran penggerak yang sudah kita pelajari waktu di lomba ya. Yang pasti sebelum Ibu mengikuti program ini sama sekarang sesudah 1 bulan yang pasti ada Perubahan atau peningkatan gitu. Iya, saya ingin tahu itu. Nanti setelah itu kita lihat portofolio digital Ibu. Kira-kira gimana bisa kita mulai Bu? Sekarang ini ya Bu ya, kita kan Ibu sudah berapa lama Kalau ini sudah hampir berjalan 1 bulan. Sudah sampai di modul 1.2. Di modul 1.1 sudah tuntas ya Bu ya. Kira-kira yang Ibu ingat-ingat ya, apa kendala Ibu selama mengikuti pembelajaran daring di LMS? Kalau di LMS-nya Bu, secara daringnya sih tidak begitu berat sih Bu ya kendalanya. Cuma hanya kadang waktunya ini Bu terburu-buru, kadang mau mepet. Karena kan kita kan nggak hanya terfokus di guru penggerak ini, kan Bu ada kegiatan yang lain. Kadang nanti kalau fasilitator bilang tugas ini hari kita masuk ya libur katanya. Ternyata di situ saya belum siap, gitu kan Bu. Hanya itu aja sih Bu. Cuman kalau kendala yang begitu berat nggak sih Bu. Kalau masalah jaringan selama ini masih bagus aja gitu kan. Kalau fitur-fitur di LMS ada nggak yang membuat Ibu bingung? Menurutnya bukanya apa gitu? Kalau fitur-fitur di LMS selama ini belum ada yang ini sih. Cuma kan karena awal mulanya dulu kan saya pernah ikut PPG kan Bu. Modelnya seperti LMS ya. Iya. Modelnya seperti itu gitu Bu, seperti LMS di guru penggerak ini. Jadi PPG kemarin jadi rasanya kok sama seperti yang di Prajabatan apa kemarin, PPG kemarin. Harus aktif di LMS, harus saling berdiskusi, ditanya jawab antar teman sekelas gitu. Jadi rasanya kayaknya bukan pengalaman yang baru lah gitu kan. Cuman hanya lebih menambah lagi materi yang lebih banyak di guru penggerak ini. Berarti selama ini gak ada lagi lah yang dikhawatirkan kalau masalah pembelajaran daring udah oke lah ya. Selama ini ya lah. Oke, bagus lah Bu kalau seperti itu. Karena saya lihat di LMS buku tugas-tugas Ibu semua selesai. Ya, berarti kan bisa ditangani kan? Bisa ditangani ya. Di modul 1.1 kan ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, yang sudah Ibu pahami, sudah Ibu pelajari. Kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan bagian yang mana nih yang Ibu ambil untuk Ibu terapkan di kelas sehingga terjadi perubahan di kelas? Bisa Ibu ceritakan? Oke, baik, dari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana katanya di sini kita menuntun anak gitu ya Bu, untuk memberikan dia kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bagaimana belajar di dalam kelas, menerapkan mereka lah nantinya jadi anak yang memiliki sifat atau memiliki sikap yang seperti profil pelajar Pancasila. Jadi kalau saya sebenarnya memang kurikulum Merdeka ini bukan baru ini saya sudah dari tahun yang lalu, kebetulan karena kemarin itu tahun ajaran yang lalu saya juga kelas 4, kurikulum Merdeka ini sudah pernah
saya dengar, dan katanya kurikulum merdeka ini katanya membuat anak di dalam kelas itu bahagia, Iya. terutama bahagia dulu dia suka dengan kita dulu biar belajar pun enak, lebih antusias, jadi lebih semangat. Jadi sebenarnya secara tidak langsung pun pembelajaran yang seperti filosofis Bapak Kiai Dewantara itu sudah saya lakukan gitu. Cuma diceknya belum terlalu mendalam gitu kan Bu, bagaimana di kelas, dan katanya dia pakai permainan dengan anak-anak itu juga sudah. Dan beratnya di sini Bu, kalau saya sekarang di tahun ini kan, kalau kelas 4 kemarin kan Bu karena masih perubahan dari kelas 3 ke kelas 4 kan ada agak bermain-mainnya masih mau mereka Bu, ayo Bu senang Bu begini kan. Nah sekarang ini tahun ini saya di kelas 6 kan Bu, agak susah rasanya, yuk berapa gitu, agak ini, cuman yang mau tapi nggak seantusias anak kelas 4. Udah mulai jaim. Sudah mulai jaim gitu, bacanya agak malu-malu gitu kan Bu. Nah, itulah serasa itu pembelajaran pun ya sedikit tidak banyaknya teknologi pun sudah saya saya terapkan di kelas. Kalau teknologi itu itu alatnya apa? Disediakan Di sini memang ada, saya gunakan fokus, memang ada Bu. Di sekolah kan memang memiliki fokus, tapi itu cuma satu kan Bu. Jadi kadang ya bergantian lah dengan guru-guru lain, kalau ada yang menggunakan mereka pakai fokus ya saya nanti enggak video itu video pembelajaran gitu kan Bu. Masih sebatas itu sih Bu. Cuman kalau untuk membuat video sendiri saya masih tahap belajar Bu. Masih ada video dari rekan-rekan guru lain lah, masih seputar itu aja lah. Nah itulah Bu. Sekarang kita lanjut ya Bu ya. Itu kemarin waktu kita berpakarya, kita kan ada materi kompetensi guru penggerak yang telah kita posisi kita mau setelah Ibu mengikuti program ini, Ibu menilai lah. Menilai diri saya. Kira-kira ada peningkatan kah? Baru di spesifik di kompetensi yang mana yang dulu Ibu merasa aduh ini nggak bisa tahu. Sekarang sudah ada perubahan. Bisa ikut. Kalau untuk tadi yang katanya kan pertanyaan nilai tadi kan pada yang bersifat inovatif tadi sedikit tidak banyaknya sudah saya lakukan. Yang sudah dari tahun lalu sudah saya semenjak ikut PPG tadi sih sudah mulai pelan-pelan ikut PPG semakin meningkat. Kalau jujur aku memang laptop dulu pun udah punya lama, pernah saya gunakan di sekolah, tapi semenjak ikut PPG dan ini lagi penggerak semakin ini udah intens tuh benda ini Semakin setiap hari nggak pernah tinggal di bawah aja ke sekolah gitu kan. Kalau saya sih merasanya di mana yang masih kesulitan, yang menjadi seorang pemimpin itu rasanya kayaknya masih belum. Pemimpin di mana sekarang? Di kelas kah atau di sekolah ini? Kalau saya merasa di sekolah Bu, jadi untuk menjadi pemimpin coach bagi guru-guru lain itu jadi rasanya masih belum terlalu bisa gitu kan. Karena kan Bu kadang kalau saya gini masih ada jadi dari kawan-kawan negatif tadi kan susah di situnya tadi membuang pikiran negatifnya tadi itulah, bahwasanya mentang-mentang itu guru penggerak begini sedangkan tujuan kita kan bukan itu gitu kan Bu. Susahnya di situlah sih Bu, mengajak mereka itu ayo gitu sama-sama menjadi pemimpin pembelajaran kita baik di kelas maupun di sini. Tapi kalau di kelas ya insya Allah kalau setidaknya ya sudah saya terapkan bagaimana sih profil pelajar Pancasila tadi sesuai dengan filosofis yang dari. Kalau kita di grup penggerak ini Bu, walaupun kata orang grup penggerak itu calon kepala sekolah, tapi di situ calon pemimpin. Sebenarnya di program ini yang ditekankan pemimpin di kelas. Kalau di sekolah kita belum kali Ibu usah keluar. Karena yang kita ditambah dicetak di situ supaya bisa kita memimpin kelas. Kenapa? Karena kan kita fasilitator anak itu, kan kita yang mengarahkan. Jadi fasilitator lagi sekarang ini. Kita mengarahkan anak itu dengan program alamnya yaitu potensi dia dari lahir, itulah yang mau kita perjelas. Kita arahkan supaya anak itu betul-betul berkembang potensinya. Kalau di memang sih nanti itu lomba karya berikutnya memang
seandainya yang ibu ajak itu untuk belajar hanya mau 3 atau 4 apa kalian terus dipaksa yang lain. Mudah-mudahan nanti kalau R3 ini ibu sudah berjalan sering-sering, mudah-mudahan suatu saat dia ada kebutuhan mau bertanya, dia nanya, otomatis nanti mudah-mudahan dia ikut. Kalau itu masa ibu jalan. Mungkin kadang mereka beranggapan guru penggerak hebat udah bisa semuanya gitu. Padahal kita pun masih tahap belajar. Sebelah itu tadi bu tahap belajar itu kan ditawa semua juga bukan. Itu aja sih bu rasa saya. Yang penting di sini pemimpin pembelajaran itu. Bagaimana kita di kelas itu. Jadi kan bu selama mengikuti guru penggerak ini, ibu coba refleksi, ibu ingat dulu sebelum mengikuti sama sekarang sesudah, ibu lihat kayak mana kondisi belajar anak-anak, ibu lihat Antusias mereka. Kalau saya lihat ya semenjak saya guru penggerak ya mereka agak ini karena memang jujur dari ikut ujian saya memang selalu izin sama anak-anak bu, selalu izin. Ibu ikut ini ya gitu, ibu ujian doakan kalian, ya bu kami doakan gitu kan bu. Ketika lulus mereka juga senang, tapi ibu nggak pergi kan bu, kata enggak ibu di sini, cuma cara pembelajaran kita nanti akan berubah lebih menyenangkan daripada kita yang kemarin gitu. Kalau dulu kadang kamu memang pakai yang ini, memang kan saya pakai video tidak setiap hari, ada momen-momen tertentu yang saya sering pakai gitu. Sering memang kadang setiap hari Sabtu setiap minggu saya pakai yang ini. Nah kalau belajar biasa saya pakai ya kita biasa gimana mau diskusi tanya jawab atau dan kelompok gitu kan. Nanti setelah ikut guru penggerak ini bahwasanya kelas itu harus menyenangkan, jadi pemimpin pelajaran yang baik. Jadi tadi kita ajak bermain sambil belajar, gitu kan bu, ice breaking dulu. Itu sih bu, perubahannya sedikit. Ada dari yang tidak pernah di kelas itu pakai game kayak pakai ice breaking. Nah ini sekarang lebih tekankan ke situ. Sudah gitu pun belajar. Saya pakai kan ada kita yang pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar, gaya belajar. Gaya belajarnya itu sudah saya terapkan gitu. Itu loh Respon anak-anak saya lihat ya mereka senang gitu. Besok kita belajar kayak gini lagi, kayak rasanya kalau ada pakai praktek atau itu kayak main rasa mereka padahal sebenarnya sambil belajar. Memang itu yang mau kita cari di kayaknya tadi kan mereka praktek bawa plastisin, lilin kan bu kita mau ngapain, kita buat apa kamu buat dulu gambarnya dan dari situ mereka bisa menjelaskan bu yang saya buat tuh bangun ruang fokus. Coba lu sebutkan sifat-sifatnya, mereka tahu kan bu mempunyai 6 sisi, mana sih 6 sisinya itu mereka tunjuk. Langsung benda konkretnya ada gitu. Mereka senang kayak main-main bu kita, iya memang main-main tapi kita sambil belajar kan. Iya kalau seperti itu, apalagi anak SD pada masa profesional sudah mendapatkan konkret nyata gitu nampak mereka itu. Jadi kalau tanggapan rekan-rekan dulu kalau tanggapan rekan-rekan dulu sih memang awal-awal kemarin memang ikut guru penggerak nggak repot sebenarnya enggak sih. Setelah kita lomba karya 1 kemarin kan bu situ aja sedikit tempat lomba karya 1 pendamping guru penggerak di sini itu tadi bertambah wawasan kita, cara pandang kita gitu bu. Saya sampaikan dengan teman, terutama teman saya berdua tadi kan, kalau yang udah berumur ya kita tahu lah bu, susah agak dibawa ini kan, pakai laptop aja pun mereka mijitnya aja pun mereka udah susah. Nah, jadi saya rangkul lah yang dua tadi yang masih muda kan, enak loh bu Nisma sama bu Tuti kan, tugas-tugasnya nggak banyak bu Mar, banyak, cuma banyak menyenangkan, cuman dia nggak harus nyari enggak, ada dia waktu-waktu momen-momennya, cuma memang pas tepat tanggal yang ditentukan yang harus masuk. Kita yang mengatur jadwal kita sendiri di sini. Itu sih, iyalah, udahlah coba nanti di angkatan 12 lagi. Memang kan itulah makanya katanya kurikulum merdeka itu itulah bebas jarak dan waktu. Hasil kita kan dari jauh ya kan bu. Waktunya itu ada tempo. Misalnya deadline-nya tanggal sekian, sebelum tanggal sekian kita yang bebas mengatur waktu kita. Tapi kalau mau kita kerjakan sebelum ininya enak kita
saya kan. Itulah esensi Merdeka Belajar. Hanya itu yang itu kalau yang seperti itu yang di kampus yang tidak mahasiswa kita kan. Kalau mahasiswa kan belajar jarak jauh ini memang benar-benar diterapkan. Kalau kita anak SD ya karena kita belum terlambat teknologi. Anak itu sekarang kadang Bu, besok molor juga ya Bu, harus ini kan molor juga ya Bu, minta keringan Bu, saya lupa begini ya. Yang penting masuk ya kalau sama saya gitu Bu, yang penting tugas Bu ini ada, masuk bisa ada nilainya. Kalau enggak kan kosong sama sekali nggak ada nilainya. Itu aja sih Bu, rasa saya kasih keringan sama anak sih. Cuma ya jangan semua lah pula kalian seperti itu kan. Kalau apanya ya siapa duluan yang cepat mengumpulkan tugas agak nilainya bagus. Iya, dapat apresiasi. Dapat Jadi apresiasi. kan senang ya. Kalau yang belakangan ya namanya belakangan ya mana belum bisa sama Iya, ya. iya. Mana pula dia lebih tinggi. Itu sih Bu. Sejauh ini yang saya lihat pembelajaran yang sudah Ibu lalui baik di LMS, tugas-tugas itu saya lihat sejauh ini memang sudah bagus. Penerapan implementasi kurikulum Merdeka khususnya filosofi Kader Dewantara yang Ibu ambil di aksi nyata saya lihat juga sudah bagus, sudah ada dokumentasi yang akan perubahan kelas sudah saya lihat itu juga sudah bagus dan saya berharap dipertahankan kalau bahkan ditingkatkan supaya nampak lagi dari perbedaan kita, perbedaan bukan untuk sok-sokan Iya, supaya itu bisa dari Bu. karena orang melihat perbedaan kita, orang melihat pergerakan kita, orang tergerak ikut bergerak, akhirnya mudah-mudahan ikut CGV. Sekarang kita mau ke sesi portofolio. Kita ke sesi portofolio, bisa saya lihat Bu portofolio Bu. Barangkalinya lihat dari profilnya Bu. Berangkat. Profil Ibu cek. Ini biar data Ibu bisa nanti ke bawah. Terus apa aja isinya, saya lihat kontennya Bu, apa ini halaman-halamannya ini refleksi Bu yang kemarin ya, Modul 1 tentang refleksi Kader Dewantara. oh udah sekalian narasi sama apa Modul 1 satu mulai dari diri merdeka itu ya. Dia per modul-modul gitu Bu saya letakkan di dalamnya. Ini modul 1.1 A3, baru ke bawahnya ini Ya, eksplorasi, ruang kolaborasi, kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyatanya, serta ini jurnalnya Bu. Cuman kemarin karena Ibu bilang aksi nyatanya apa bedakan dengan, karena kan saya di sini masukkan aksi nyata. Iya, Ibu lanjutkan ya satu sesuai kayak urutan di LMS. Tapi di sini saya buat juga emang kemarin Bu anak ininya aksi nyata dari. Iya, nggak apa-apa. Karena ini biasanya ditonjolkan kan ini. Aksi nyatanya. Aksi nyata yang 1.1 itu yang kemarin. Ini Bu. Iya itu bisa. Ini akan perubahan kelas sesuai dengan filosofi penerapan filosofi apa pendidikan Kader Dewantara. Saya dibesarkan Suaranya itu ya. kita sebentar ya Bu ya. Kenapa nggak ada suaranya? Apa? Berikut cuplikan portofolio digital Ibu Mardiana Lubis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Mardiana Lubis, guru SD Negeri 10538 Pisangpala, CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Demikian cuplikan portofolio Ibu Mardiana Lubis. Waktu Ibu membuat portofolio ini ada nggak kendala, Bu? Sedikit, Bu. Sekarang Karena memang sama sekali belum pernah tahu Google Sites itu kayak mana. Baru arahan dari Ibu lah, dari Ibu pendamping kan yang buat dari sini. Udah itu baru mengirimkan ada panduan kemarin dari Iya, YouTube kan, Bu. YouTube. Saya lihat dari situ, baru saya lihat lagi dari teman-teman yang lain juga lah, Bu. Gitu. Jadi selama ini ya sudah bisa lah. iya, lebih familiar ya, Bu ya. Udah familiar jadi. Bagus portofolio Bu ini saya lihat. Ini Bu, portofolio ini Bu sebenarnya bisa juga nanti kita buat jadi pembelajaran, bahan pembelajaran. Coba kembali ke awal. Aku ciptakan aja. Nah, sebenarnya ini Bu, ya kan kalau di sini sekarang kan posisi Ibu sebagai pelajarnya ya, Iya. siswa di program pendidikan guru penggerak. Makanya Ibu portofolio ini sebenarnya bisa juga kita manfaatkan untuk media belajar. Misalnya ini kan profil itu Ibu lah kelas 6, baru nanti tab-tabnya ini pek-peknya Masing-masing, bisa Ibu ganti mata pelajaran IPA, baru Ibu buat entah ringkas-ringkasan atau video-video pembelajaran. Kan banyak, mungkin bisa Ibu buat video sendiri atau video yang orang lain, tapi jangan lupa membuat apa, kan ada etika kalau Iya, kita iya. mengambilkan, kita cantumkan. Cantumkan punya siapa. Karena kan kalau kan banyak itu video di YouTube kan, kadang kita ini yang lebih bagus. Karena kan Iya, saya sering gitu memang, Bu. anak-anak kan kadang nggak. Jadi nanti kalau udah rampung semua ini IPA bahasa Indonesia yang khusus kelas 6, tinggal Ibu share ke WA grup, anak-anak bisa lihat. Tahun depan ganti muridnya bisa lihat. Kalau ada yang mau tambahin. Ini bisa juga jadi salah satu media belajar. Media belajar ya. Iya, ada untuk anak-anak lihat di rumah kan. Kok di rumah kan udah bisa dia lihat, ada HP. Karena selama ini saya memang masih YouTube aja sih memang, Bu. Saya kadang kan kegiatan ini kan kita buat kan. Nanti tengok ya di YouTube Ibu. Iya. YouTube Ibu siapa, Bu, namanya? Nama saya, nama Ibu lah. Dari Ibu udah saya like lah. Ya kita tengoklah kegiatan itu kan ada juga pembelajaran yang Ibu iniin gitu. Itu aja sih, Bu. Kalau portofolio ini kan sama dengan website. Jadi dengan Ibu membuat portofolio digital, Ibu sudah bisa membuat website. Hanya ini website versi gratis dari Google. Oh iya. Nah, bisa. Kalau YouTube bisa dimasukkan, kalau ada nanti kuis linknya bisa Ibu masukkan ke situ. Jadi kan buatnya satu kali bisa dipakai bertahun-tahun. Iya, Tinggal revisi ini juga jadinya nggak capek jadi gitu lah Iya. ya, kan udah kita simpan di sini ya. Iya, paling kita nanti tinggal penambahan. Kalau ada yang kan sekarang kita bikin juga updatekan supaya lebih menarik. Anak-anak baru masuk, dia merasa itu karena baru lihat dia senang. Baru ini juga kan. Kalau misalnya ada belajar anak-anak praktik Ibu masukkan ke sini, nanti dia udah tamat masuk yang itu. Ini. Kalau dia kenal Iya. dia lebih seru. Anak tahun semalam ya, Bu. Ah. Iya. Iya. Baru nanti di rumah ini ada tunjukannya keluarganya, putarnya sering-sering dia Iya, putar, 5 kali dia putar, masa nggak ada lengket di kepalanya kan. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran. Satu kali kita ngerjakan bisa kita pakai berkali-kali. Kalau kan pelajaran ini nggak jauh-jauh.
Iya Bu, nggak ada Walaupun ada perubahan perubahannya. nggak terlalu jauh. Kita di sisi-sisi. Kalau saya rasa memang perubahannya Bu, cara ininya aja ya Bu. Iya. Kita menampilkan, memberikan sajian Iya. sama anak-anak itu aja yang perubahan. Kalau dulu kita modelnya cuma buka buku, buka halaman sekian, nih gitu ya kan Bu. Kalau saya, Iya, tapi semenjak saya yang udah ini PPG, BPKB sekarang belum penggerak, saya ganti cara modelnya gitu kan Bu, pakai cara permainan ataupun nanti kita main game, itu aja sih Bu. Iya. Ada nanti walaupun nanti ibu game di kelas, nanti ibu videokan kan kayak pakai apa kan import. Baru ibu masukkan nanti ke situ nanti kan itu terus jadi walaupun nanti mungkin si anak udah jadi orang tua, Iya. dan nanti dia anaknya masuk, oh itu bapak dulu. Tapi waktu dia game itu kan ada nampaknya Iya. ada yang bisa diambilnya, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Walaupun nggak 100%, 20 pasti ada ilmu yang lain. Ini nanti ke depannya gunakan aja. Iya baik. Jadi kalau saya lihat kerangkanya ibu sudah 3 ya saya dampingi. Kalau dari portofolio punya paling bagus ya. Iya. Masih perlu bimbingan lagi sih sebenarnya. Ini kan ibu saya lihat lengkap. Uh-uh. Malah sama portofolio kami dulu pun masih bagus juga. Ini bu saya lihat memang ibu rajin. Modulnya ada, semua tugas ada di situ. Masuk, Iya. Karena kan memang dari sebenarnya sih belajar dari angkatan sebelumnya sih Bu, sebenarnya saya gitu kan. Ada teman di SD depan sih Bu. Jadi gimana sih Bu Rani? Bu Rani. Nah, jadi kan gini-gini Kak, masukin aja ke apa Kakak. Jadi kan saya rasa oh, ini kan modul 1.1. Nah, apa kegiatan di modul 1.1 saya rangkum semua di sini jadi satu. Jadi biasanya kalaupun nanti di laptop minta kayak mana-mana, ini kan Bu kita bisa buka di mana aja. Bisa kan, buka Bu? di mana aja. Jadi udah tersimpan di sini. Gitu. Ini pokoknya linknya ini khusus untuk portofolio. Untuk Kalau portofolio. nanti mau buat yang baru, tambahkan yang baru kan ada kan. Misalnya iya, nanti boleh. ibu yang untuk media pembelajaran kita. Khusus untuk di Khusus sini. itu buatlah apa yang baru. Site yang baru. Bagian memang kerangkanya sudah bagus lah. Itu kan yang ketiga ini saya pernah lagi bagus, udah oke lah Bu, nilai 100. Nggak bisa Bu nanti dipertanggungjawabkan ini Bu. Oh alah Bu. Jadi maksudnya kekurangan apanya gitu Bu? Ada. Kalau portofolionya nggak ada kekurangan, bagus. Kalau di LMS ya sampai saat ini modul 1.1 saya lihat oke, semua sudah beres, nilai juga udah banyak yang keluar saya lihat. 1.2 nanti kita lihat lagi, dan mudah-mudahan jangan merosot, dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Ya itu yang lebih bagus ya Bu, lebih baik ditingkatkan. Iya, belajarlah kan kita sama-sama. Saya juga belajar dulu. Iya. Jadi gitu aja ya Bu ya pendampingan kita hari ini. Saya harap bermanfaat. Bermanfaat sih Bu pastinya, karena kan memang butuh sharing-sharing itu sebenarnya butuh kali Bu. Kalau belajar sendiri saya pun rasanya ya bingung juga, tapi kalau ada kawan cerita enak sih, terbuka pikirannya jadinya. Manfaat ilmu yang ibu dapat bisa ibu terapkan di kelas, karena itu apapun katanya tujuan kita itu murid. Iya. Capek-capek kita belajar semua itu kan untuk nanti murid, supaya murid nanti kita nanti belajarnya. Itu aja ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Semangat Bu, salam bergerak, tergerak, Menggerakkan.